Halo semuanya, sebenarnya aku tadi udah mau tidur, cuman, aku pikiran satu topik yang tadi kita sempat bahas sedikit di akhir dari, eee, konten yang kedua. Cuman kalau belum nonton konten yang kedua, itu tentang bagaimana penari itu menghasilkan, apakah penari itu bisa hidup kaya raya, padahal rakyat kita tidak pernah bermimpi jadi kaya raya, asik. Itu sudah aku bahas di konten kedua, dan ini adalah konten ketiga yang sudah icip-icip aku senggol di konten pertama, dan tadinya aku mau ngontennya besok, tapi karena ternyata berapi-api di kepalaku, jadi kita akan membahasnya saat ini juga, mumpung api-api itu masih menyala. Pembahasannya adalah aku sambil tiduran aja nggak apa-apa ya. Jadi anggap aja ini sebagai teman tidur kalian, sebagai kalian dengerin sambil mau tidur. Buat kalian terutama penari-penari cowok, pernah nggak sih ada, cemoohan atau ada kata-kata atau ada pertanyaan dari, tetangga, orang tua, atau siapapun itu, "Penari laki-laki, kok ki kamu tuh cowok loh, entar kalau kamu nari kamu pasti jadi banci." Apa benar kalau penari cowok itu pasti akan jadi banci? Hmm, Mari kita ulas dan kita bahas dari segala sisi, dari segala penjuru, dari segala teori-teori versi Megatruh Banyumili. Jadi dari hasil pengalamanku aja, jadi jangan terlalu percaya juga, dan ketika aku ada salah silahkan caci maki teman-teman. Ada kolom komentar untuk misuh-misuh, itu dipersilahkan banget karena aku juga pengen belajar, siapa tahu aku masih banyak salahnya dan memang masih banyak salahnya sih kayaknya. Jadi, ruang ini adalah ruang terbuka untuk saling mensupport, saling mengkritik, saling belajar bersama. Namanya juga channel belajar tari, mari kita belajar bareng. Oke, oke, ketika kita membahas hal ini, menurutku ada satu hal yang sudah salah dulu sejak awal, di mana masyarakat belum bisa membedakan 3 konsep utama tentang ini, sejauh yang aku tahu ya. Mungkin kalau perkembangannya sekarang karena, masalah gender itu cukup kompleks sekali teman-teman, eee, sejauh yang aku tahu dulu ya, kalau ada yang salah silahkan, mmm, disampaikan aja, tapi kurang lebih ini yang aku tahu begini bahwa, eee, mungkin yang akan kita petakan dulu adalah perbedaan antara seks biologis, identitas gender, dan juga ekspresi gender. Banyak kok yang kemudian mencampur adukan ketiga hal tersebut. Penjelasannya kurang lebih adalah kalau seks biologis itu soal kromosom. Jadi, hormon kita atau anatomi kita yang udah bawaan lahir gitulah. Dia tuh sifatnya di fisik banget dan mutlak. Terus kemudian identitas gender itu, ya kita ngomongin aja semacam penghayatan di hati kita, di kepala kita tentang bagaimana, kita mengenali diri kita sendiri. Dan yang sering bikin orang salah paham itu yang konsep ketiga ini yaitu adalah ekspresi gender. Ekspresi gender itu, bagaimana kemudian cara kita, menampilkan diri kita keluar, yang mana misalkan aja bisa lewat gaya rambut, pilihan baju, kemudian ya salah satunya adalah tarian. Oke, yang perlu kita ingat baik-baik adalah seorang laki-laki yang pakai kostum feminin atau menari gemulai di atas panggung, belum tentu banci. Karena, ya kita murni sedang melakukan ekspresi performatif, asik, demi tuntutan keindahan seni. Karena seni itu kan ya tidak lepas dari hal yang indah-indah, saudara-saudara. Bukan berarti kemudian kita mengubah identitas asli kita. Sama kayak misalkan, ibu-ibu
Wahai para ibu-ibu, ketika kalian sedang menonton sinetron-sinetron, yang sampai kemudian ketika nonton itu, tokohnya minum racun, terus kalian sampai teriak-teriak, "Oh, jadi ombe racunnya, jangan diminum racunnya, lah diminumkan udah dikasih tahu ngeyel." Nah, kan ada juga sampai ibu-ibu yang kayak gitu. Nah, itu kan cuman akting. Ketika udah cut, balik ya udah, dia tidak lagi Eee, meminum racun dan racunnya cuman pura-pura. Sama halnya ketika kalian melihat, eee, penari jadi perempuan, sama kayak gitu. Nah, kemudian ya, aku pernah pernah sedikit bertanya-tanya, tapi dengan sedikit memoriku yang masih masih ada sedikit tipis banget, kalau secara medisnya begitulah, tapi aku bodoh dalam hal medis karena aku tidak belajar medis. Anggapan bahwa menari bisa mengubah seseorang menjadi transgender itu sama sekali nggak ada dasarnya yang valid katanya begitu. Ya kondisi orang buat ngerasa nggak cocok dengan jenis kelaminnya bawaan lahir tuh disebutnya sorry aku lupa, kalau nggak salah disforia gender. Kalau salah, tolong dikoreksi teman-teman. Saya ingat itu namanya disforia gender. Eee, jadi dia itu kayak dipengaruhi struktur neurologis di otak. Sampai ada fluktuasi hormon saat jadi prosesnya itu dia tuh fluktuasi hormon saat bayi itu masih dalam kandungan gitulah. Jadi tentu aja itu udah ada sejak si anak belum mengenal tari, lahir aja belum apalagi mengenal tari. Jadi tari-tarian ini bisa dikatakan ya sama sekali nggak berpengaruh, nggak punya kekuatan untuk merubah struktur DNA atau otak manusia, intinya begitulah. Nah, lalu kenapa yang menjadi pertanyaan adalah, dunia seni ini banyak ditemukan kelompok lintas gender. Nah, jawabannya mungkin bisa dikatakan sederhana ya, efek lingkungan. Jadi, orang-orang yang ngerasa dirinya beda, ngerasa tidak punya ruang, ya mereka seringkali dibully dan ditolak oleh masyarakat luas. Nah, akhirnya muncullah ruang-ruang aman, termasuk tari, di mana ruang-ruang ini seringkali acapkali Eee, tidak menghakimi, lebih terbuka dan ya memang bisa dikatakan dunia seni menyediakan perlindungan tersebut. Eee, Lebih pada intinya aku akan menyatakan dunia seni bukan menampung ya, tapi dunia seni memberikan ruang, tapi tidak mencetak. Itu 2 hal yang berbeda, teman-teman. Oke, tapi kemudian mari kita berbicara soal kata banji. Nah, kata banji ini sendiri sebenarnya udah sering muncul dengan kata-kata lain waria, tapi ketika banji itu lebih lebih apa ya, lebih lebih mengarahnya itu pada ejekan, olok-olokan yang semuanya ya disamaratakan dengan banci. Gimana nyebutnya ya? Ada apa ini? Oke, notif aja. Sorry teman-teman, kalau banyak ke-distract karena aku tidak akan mengedit video ini dan kita akan raw begitu aja, oke? Nah, kemudian ketika kita melihat, eee, ekspresi gender ini, melihat, eee, seni-senian dengan lintas gender ini, kita bisa melihatnya dari beberapa sampel yang memang ruang ini sudah menampung atau aku juga kurang kurang tahu detailnya juga seperti apa ya, tapi teman-teman mungkin bisa bisa menambahkan nanti. Yang sejauh aku tahu itu ada yang kemudian lintas genre itu ada dari
Banyumas, ada Lengger Lanang. Lengger Lanang itu, jadi sekelompok penari laki-laki yang menari berdandan seperti perempuan. Itu, terus kemudian ada ludruk. Ludruk di Jawa Timuran itu juga sama konsepnya seperti itu. Lalu kemudian, "Hey, ada Fox Day!" "Ada apa sayang?" Istrimu pingsan. "Oh, istriku pingsan." Ya, "Kenapa istriku pingsan?" karena aku pingsan nih. "Kok bisa kamu pingsanin?" Karena aku buat. "Oh ya, kenapa kamu belum bobo?" Iya kan, "Oh iya." aku sama kamu. "Oh iya. Bapak sedang bercerita di sini sama teman-teman Bapak." "Aduh." "Kok gitu? Kamu ambil mau kamu bawa kemana?" Wow. "Mau kamu bawa kemana?" Mau dibawa ke lantai. "Lantai." Iya. Foxy, kamu kan cowok. Namanya Papa tanya dong, sini, sini. Kamu kan cowok. Kamu besok mau jadi penari tidak? enggak mau. Nggak mau jadi penari. Kenapa nggak mau jadi penari? Aduh, ya, wow, wow. Kenapa kamu nggak mau jadi penari? Nah, Katolik. Aduh. Kamu gak bisa beli. Ya, kamu jadi dus. Aku jadi ghost. Wow. Mama harus jadi dus. Mama. Tuh, Mama kok nggak bersuara? Mama? Jangan dibuka. Jangan. Oke. Kamu harus jadi hantu. Yes, pada dasarnya kita akan mengakhiri di sini. Mungkin akan aku lanjutkan nanti akan ada di part 2. Kenapa? Aduh, hey, itu tidak sopan bro. Oh, kamu jatuh toh? Hati-hati ya. Ya, yang perlu yang menjadi sorotan awal adalah pembeda 3 konsepsi yang udah kita bahas di awal. Dan pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di part berikutnya. Karena aku mau main sama Foxy dulu. Yang ternyata belum tidur. Oke. Bye-bye. Kita jumpa di part 2 ya.